Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menampilkan sedikit materi untuk memberikan update ke teman-teman wartawan. Yang pertama adalah halaman berikutnya, bahwa varian Omicron ini diidentifikasi pertama kali masuk GIS-8 9 November. Menjadi varian under investigation oleh WHO 24 November, langsung ditingkatkan menjadi varian of concern 26 November dalam 2 hari. Loncat melampaui level yang namanya varian of interest, jadi loncat. Ya. Dan Indonesia menindaklanjuti tanggal 28 November. Jadi dari 9 November, 24, 26, 28. Ya. Jadi pesan pertama yang saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan media adalah bahwa dunia dan Indonesia sekarang sudah jauh lebih cepat dan lebih canggih mengidentifikasi varian-varian baru, karena varian baru inilah yang menyebabkan lonjakan. Jadi setiap ada alfa, beta, delta, setiap ada varian baru selalu terjadi lonjakan. Jadi faktor utama lonjakan itu adalah varian baru. Nah, kenapa ini menjadi varian of concern cepat? Karena dia mutasinya sangat banyak dan mutasi-mutasi yang berbahaya dari varian-varian sebelumnya ada di sini. Mutasi ada sekitar 50, 30 mutasinya ada di spike protein, di mahkota dari coronanya, dan dari 30 mutasi tersebut, dan 50 mutasi totalnya, banyak mutasi-mutasi yang ada di varian alfa, beta, delta, dan gamma yang buruk-buruk yang diidentifikasi. Mutasi yang buruk itu dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok mutasi yang meningkatkan keparahan atau severity. Kelompok kedua adalah mutasi-mutasi yang meningkatkan transmisi penularan. Kelompok ketiga adalah kelompok mutasi yang meningkatkan escape immunity. Jadi bisa menghindari vaksin. Khusus untuk Omicron ini, studinya masih berjalan, Bapak Ibu. Jadi jangan termakan berita-berita hoax yang seakan-akan mereka menjadi ahli virologi. Karena ini bukan bidangnya dokter, ini bidangnya life sciences, bidangnya virologis. Ya, jadi semua orang mendadak jadi jutaan jadi virologis. Untuk kelompok meningkatkan keparahan, sampai sekarang belum ditemukan indikasi bahwa varian Omicron ini meningkatkan keparahan atau increase severity. Belum teridentifikasi. Untuk meningkatkan transmisi penularan, kemungkinan besar dia lebih cepat penularannya. Kemungkinan besar. Sedang difinalisasi risetnya. Apakah dia bisa escape immunity atau menurunkan kemampuan antibodi dari infeksi atau vaksinasi sebelumnya? Kemungkinan besar iya. Balik lagi belum dikonfirm. Jadi ada 3 kelompok bahaya: meningkatkan keparahan, meningkatkan transmisi, menurunkan kemampuan dari infeksi, kemampuan antibodi dari infeksi dan vaksinasi. Untuk yang pertama belum ada konfirmasi. Untuk yang kedua dan ketiga kemungkinan besar iya, ya, tapi belum konfirmasi sekali lagi karena sedang diteliti terus oleh para ahlinya. Di halaman berikutnya, yang poin kedua yang kita mau sampaikan adalah, jadi poin pertama, Indonesia dan dunia sudah cepat mengidentifikasi, sudah memiliki kapasitas lab yang baik, sehingga kalau ada varian baru kita tahu dan kita langsung bisa gerakan antisipasi. Yang nomor 2, pemerintah Indonesia mengambil kebijakan selalu berbasis data. Jadi kita lihat kasus konfirmasi positif itu 9 negara, 128 kasus. Kasus yang probable, masih mungkin, masih hearsay, itu ada 4 negara lainnya. Ada 4 negara lainnya. Jadi total ada 13 negara. 9 sudah pasti ada, 4 masih kemungkinan ada. Jadi kita juga tidak perlu terlalu panik, terburu-buru dan mengambil kebijakan yang tidak berbasis
data. Ya. 9 dan paling banyak itu di Afrika Selatan, Botswana, Inggris, Hong Kong, Australia. Di halaman berikutnya, ini halaman terakhir dari saya, kita juga melihat resikonya ke Indonesia di gimana. Untuk negara-negara yang sudah terkonfirmasi ada, yang paling banyak penerbangan ke Indonesia adalah Hong Kong, Italia, Inggris, baru Afrika Selatan. Untuk negara-negara yang kemungkinan ada paling besar dari Belanda, Jerman. Ya, jadi yang sudah pasti ada Omicron, risiko terbesar ada dari Hong Kong, Italia, Inggris, baru Afrika Selatan. Karena penerbangannya sering ya kita. Sedangkan yang kemungkinan ada dari Belanda, Jerman, dan Denmark. Jadi teman-teman, itu update-nya kami. Balik lagi yang pertama, kami ingin memastikan bahwa kemampuan jaringan lab sudah mampu untuk melihat penyebarannya di dunia, mengidentifikasi dengan cepat, dan membuat kita bisa merespons kebijakan dengan cepat. Yang nomor 2, kebijakan yang kita bikin berbasis data. Jadi data dari yang sudah konfirmasi dan yang diduga ada konfirmasinya, dan kita juga melihat faktor resikonya siapa saja yang banyak penerbangannya datang di Indonesia. Belajar dan kita lakukan ini bukan hanya untuk pelabuhan udara, tapi juga perbatasan pelabuhan laut dan juga darat. Karena pengalaman kita di Delta justru masuknya dari laut. Jadi kita jaga di sana.